Coach Sintayong menginginkan perubahan jam pertandingan lawan Irak. Perubahan jam tersebut ini pure keinginan Coach Sintayong ya. Halo, salam olahraga di channel Tuman Bola. Ya, untuk pertandingan Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia zona kedua, Coach Sintayong menginginkan perubahan jam pertandingan lawan Irak. Perubahan jam tersebut ini pure keinginan Coach Sintayong ya, karena memang ada beberapa hal dan alasan untuk timnas Indonesia melawan Irak pada jam 4 sore pada tanggal 6 Juni ya. Oke, Coach Sintayong beralasan pertandingan timnas Indonesia versus Irak pada laga pertama di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini dikarenakan ada beberapa faktor ya. Yang pertama, memang Coach Sintayong menginginkan Indonesia ini main pada jam 4 sore karena memang arus mobile ataupun pergerakan massa memasuki stadion ini akan terlihat kondusif ya, dan tidak terjadi penumpukan kalau bermain pada sore hari, dikarenakan memang untuk kepadatan pengunjung ataupun supporter tim nasional Indonesia ini bisa cepat terurai, karena memang pas pertandingan melawan Irak nanti pada jam 4 sore nanti memang pergerakan massa ataupun supporter tim nasional Indonesia pada jam 4 sore nanti ini akan bisa dilakukan pengaturan di berbagai aparat kepolisian, karena memang ini keuntungan kita main pada jam 4 sore, memang di arus supporter nanti kita lebih leluasa mengetahui ataupun mengatur supporter untuk memasuki stadion yang lebih baik lagi ya. Terus yang kedua, alasan Coach Sintayong ingin main jam 4 sore, kemungkinan untuk Coach Sintayong memainkan jam 4 sore ini yaitu karena memang pas laga melawan Irak nanti jam 4 sore nanti ini selesai, kemungkinan ini jam setengah 6 ataupun jam 6 petang. Jadi kemungkinan waktu istirahat pemain timnas Indonesia ini lebih cepat gitu. Karena memang kemungkinan timnas Indonesia ini keluar dari stadion jam 6 ataupun setengah 7. Jadi waktu untuk beristirahat di hotel ini lebih cepat. Jadi Coach Sintayong pada pagi harinya ini akan melakukan pemusatan latihan sebelum laga melawan Filipina, laga terakhir nanti di kualifikasi Piala Dunia di GBK nanti. Ya, itu alasan Coach Sintayong ya. Yang paling terasa sekali memang untuk recovery pemain timnas Indonesia memang ini lebih cepat dan lebih baik ya bagi timnas Indonesia. Kalau kita main jam setengah 8, pas jam setengah 8 malam, kemungkinan untuk keluar di stadion ini butuh waktu ya, karena memang kemacetan, pergerakan supporter yang sangat-sangat banyak di area dalam stadion, bahkan di luar stadion. Ini bisa menghambat waktu pemain timnas Indonesia ini beristirahat di hotel. Kalaupun jam setengah 8 main, selesai, kemungkinan untuk keluar stadion ini sekitar jam-jam 10 ataupun setengah 10, belum lagi macetan, belum lagi dilakukan wawancara kepada timnas Indonesia, Coach Sintayong, ataupun berbagai pemain yang dilakukan wawancara oleh wartawan. Jadi sampai ke hotel ini bisa jadi jam-jam 11 malam, bahkan setengah 12 malam ya. Ini kan bisa berdampak pada keletihan ataupun kecapean bagi pemain timnas Indonesia. Itu salah satu nilai sisi positifnya ya. Untuk itu Coach Sintayong melakukan perubahan jadwal ataupun jam di jam 4 sore nanti melawan Irak. Untuk itu Coach Sintayong melakukan berbagai upaya untuk melakukan recovery pemain timnas Indonesia ini agar lebih cepat ya. Itu sisi positifnya kalau kita main jam 4 sore. Untuk jam 4 sore saya rasa ini sangat-sangat baik ya bagi Coach Sintayong. Coach Sintayong ini bisa memastikan loh sampai sedetail itu untuk pemain timnas Indonesia, karena memang untuk laga timnas Indonesia versus Irak ini pasti akan melelahkan ya, karena memang intensitas permainan Irak ini sangat-sangat baik dan sangat-sangat ngepres sekali ya. Jadi kemungkinan Coach Sintayong ini mengetahui berbagai strategi ya, karena memang Coach Sintayong tanggal 11 nanti Juni ini akan memainkan laga kandang lagi ya melawan Filipina. Untuk itu Coach Sintayong ingin melakukan recovery pemain ya bagi timnas Indonesia ya setelah laga melawan Irak nanti. Dan Coach Sintayong akan segera langsung ke hotel setelah melawan Irak nanti, karena memang istirahat
pemain timnas Indonesia ini akan terjaga gitu, lebih cepat gitu. Saya rasa untuk di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti pas jam 4 sore nanti ini menjadi sisi positif ya, karena memang rumput Stadion Gelora Bung Karno kalau kita bermain pada laga sore hari ini akan terlihat sangat bagus dan terlihat sangat cantik ya. Kita ketahui pas laga melawan timnas Indonesia pas melawan Vietnam di Piala AFF yang lalu, kita bermain jam 4 sore kalau nggak salah ya. Itu terlihat sangat bagus gitu, karena motif rumputnya ini sangat terlihat segar sekali dan terlihat sangat cantik sekali ya pas laga melawan Vietnam di Gelora Bung Karno beberapa waktu yang lalu, bermain pada jam 4 sore kalau nggak salah ya. Itu salah satu sisi positifnya ya, bisa terlihat cantik gitu rumput stadion di layar kaca. Kalaupun ada yang menonton bareng, itu sangat-sangat jadi nilai-nilai positif gitu ya. Saya rasa untuk Stadion Gelora Bung Karno setelah konser di Gelora Bung Karno ini harus menjadi cepat ya recovery rumput bagi Stadion Gelora Bung Karno, karena pada laga melawan Irak nanti kita sebagai supporter menginginkan gitu rumput di Stadion Gelora Bung Karno ini cepat teratasi gitu. Jadi semakin baik rumput di Gelora Bung Karno, semakin bagus permainan tim nasional Indonesia. Kalau waktu melawan Vietnam pas laga kualifikasi Piala Dunia itu pada malam hari itu sangat-sangat kacau ya rumput GBK ya, sangat-sangat tidak rata dan juga tidak bagus gitu. Ini berdampak bagi permainan tim nasional Indonesia gitu. Ya itu tadi sih untuk jam kemungkinan untuk diganti pada jam 4 sore, yaitu memang keinginan langsung dari Coach Sintayong ya, karena memang untuk alasan tersebut Coach Sintayong menginginkan ya, jadi pemain tim Indonesia ini setelah laga melawan Irak nanti Coach Sintayong beserta pemain tim Indonesia ini langsung ya ke hotel, karena memang waktu recovery ataupun waktu istirahatnya lebih cepat ya dibandingkan kita bermain pada jam 7:30 malam nanti gitu. Ya, saya rasa kita dukung terus ya kebijakan timnas Indonesia dilatih oleh Coach Sintayong ini sangat bagus kalau menurut saya. Apalagi setelah laga melawan Irak nanti kita bermain melawan Filipina. Itu salah satu kunci juga ya untuk mengunci tiket ke laga kualifikasi Piala Dunia zona ketiga nanti ya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita bertemu di lain waktu video berikutnya. Bye-bye.